Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuis mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Donald Creasy pada tahun 1953 mengungkapkan ada 3 kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu adanya kesempatan atau peluang. Kesempatan atau peluang ini adalah satu kondisi di mana seorang karyawan atau seseorang dapat melakukan suatu tindak kecurangan pelaporan keuangan. Misalnya saya sebagai pemegang kas kecil suatu perusahaan, ketika saya mau beli bubur nih, nggak ada uang, saya nggak megang cash gitu, jadi saya bisa pakai kesempatan saya sebagai pemegang kas kecil untuk menggunakan dana kas kecil perusahaan, seperti itu. Terus yang kedua adalah tekanan. Tekanan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan niat dari seorang melakukan tindak kecurangan. Misalnya saja, saya melakukan kecurangan karena saya ingin memenuhi gaya hidup saya, gitu, untuk kebutuhan gaya hidup. Intinya suatu tekanan itu adalah suatu tekanan itu merupakan dukungan dari luar diri pribadi kita nih untuk melakukan suatu tindak kecurangan, seperti itu. Terus yang ketiga adalah rasionalisasi atau pembenaran. Rasionalisasi ini maksudnya adalah ketika suatu tindak kecurangan ini ketahuan atau terungkap, seorang pelaku biasanya akan menggunakan suatu alasan-alasan yang membenarkan tindakan dia. Misalnya, saya ketahuan nih melakukan kecurangan pelaporan keuangan atau penggelapan dana. Saya ketahuan karena misalnya saya bikin alasannya adalah gaji yang saya terima itu nggak setimpal sama income dari perusahaan, seperti itu. Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE mengungkapkan bahwa kecurangan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu penyalahgunaan aset, yang kedua adalah pernyataan yang salah, yang ketiga adalah korupsi. Penyalahgunaan aset ini tindak kecurangan yang mudah dideteksi karena sifatnya tangible. Jadi penyalahgunaan aset ini merupakan suatu tindakan kecurangan di mana seseorang menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan ini sifatnya tangible karena aset itu merupakan satu barang yang wujudnya tuh nyata gitu, jadi bisa dihitung, bisa dideteksi. Jadi kecurangan jenis ini dapat dideteksi dengan mudah. Yang kedua yaitu pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah ini artinya adalah menyatakan suatu kondisi keuangan dalam laporan keuangan secara tidak benar gitu. Biasanya ini dilakukan oleh pihak-pihak top manajemen. Pihak-pihak top manajemen yang mengungkapkan laporan keuangan perusahaan itu tidak dalam kondisi yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh investor yang banyak gitu, terus mendapatkan kredit dari kreditur. Terus selanjutnya adalah korupsi. Kalau korupsi ini merupakan tindakan yang sulit untuk dideteksi karena adanya hubungan kerjasama antara pelaku dengan pihak lain, dan biasanya tindakan ini menimbulkan simbiosis mutualisme. Jadi seorang pelaku melakukan tindak kecurangan dengan bekerja sama dengan orang lain, dan orang lain itu akan mendapatkan keuntungan dari tindakan yang pelaku lakukan, seperti itu. Dan suatu kecurangan ini sering terjadi di negara-negara berkembang, seperti contohnya adalah Indonesia. Fullerton dan Dershey pada tahun 2004 mengungkapkan cara-cara untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari lingkungannya. Lingkungan ini bisa berupa
budaya curang dalam suatu perusahaan. Budaya curang ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah kayak misalkan perusahaan mengungkapkan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu bisa menjadi budaya perusahaan agar suatu perusahaan dapat memperoleh dana dari pihak eksternal, baik itu kreditur maupun investor. Yang cara kedua yaitu dari pelakunya. Pelaku ini biasanya karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Itu bisa dilihat dari perubahan perilaku si karyawan tersebut gitu. Dan apa sih yang mendorong pelaku ini melakukan tindak kecurangan, itu udah disebutin di pertanyaan yang pertama tadi. Itu bisa dari tekanan pribadi, kesempatan, dan rasionalisasi, serta demografi dari karyawan tersebut atau pelaku tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah akuntansi. Kecurangan juga bisa dideteksi melalui pencatatan akuntansinya dan pelaporan keuangannya. Laporan keuangan itu yang diterbitkan oleh suatu perusahaan itu bisa dimanipulasi dengan tujuan memperoleh dana dari pihak eksternal, memperoleh dana dari investor dan dari kreditur. Auditor dalam penugasannya mengaudit laporan keuangan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan memadai kepada pihak pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan disajikan terhindar dari kesalahan. Nah, dalam memperoleh keyakinan yang memadai tersebut, auditor juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga skeptisme profesional selama audit dan mempertimbangkan potensi adanya pengabaian pengendalian oleh manajemen dan menyadari fakta bahwa prosedur audit yang efektif yaitu untuk mendeteksi kesalahan dan tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Hal tersebut dapat terjadi karena mungkin kecurangan dilakukan dengan melibatkan skema yang canggih dan terorganisasi dengan cermat dan dirancang sedemikian rupa untuk menutupinya, seperti misalnya melakukan pemalsuan dengan sengaja tidak dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan atau menyajikan bukti-bukti audit yang salah gitu, yang keliru gitu, dan hal tersebut dapat sangat sulit dideteksi apabila melibatkan kolusi di dalamnya, sehingga auditor dapat meyakini bahwa bukti yang disajikan tersebut itu benar gitu, padahal sebenarnya itu tuh salah, itu yang palsu gitu. Sebenarnya tuh bukan itu, tapi itu yang disajikan itu yang dikasih ke auditor. Maka yang harus dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, meminta keterangan kepada pihak manajemen ataupun auditor internal tentang kecurangan yang akurat diduga ataupun dicurigai berdampak pada perusahaan atau entitas. Yang kedua yaitu memperoleh pemahaman yang memadai tentang bagaimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan melakukan pengawasan terhadap proses yang diterapkan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi apakah ada hubungan yang tidak biasa yang telah diidentifikasi dalam melaksanakan prosedur analitis. Yang keempat yaitu mengevaluasi apakah ada informasi lain yang diperoleh dari penilaian risiko lainnya. Kasus kecurangan yang semakin meningkat dalam laporan keuangan di beberapa perusahaan menjadi perhatian khusus bagi auditor, investor, ataupun kreditur. Di tahun 2016, diperoleh informasi bahwa pada tahun tersebut, jumlah atau kasus kecurangan laporan keuangan itu meningkat sebesar 2% dalam kurun waktu 4 tahun. Banyak kasus seperti warning sign ataupun red flag yang diabaikan, padahal semestinya kasus tersebut menjadi satu peringatan bagi stakeholder sebagai peringatan dalam memerangi fraud. Setiap manajer ingin mempublikasikan laporan keuangannya dalam keadaan profit atau menunjukkan bahwa
perusahaan yang dikelolanya itu baik-baik saja gitu. Jadi ingin menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan yang dikelolanya itu selalu memperoleh profit yang tinggi dan akan memberikan return yang terbaik kepada investornya dan akan mengembalikan pinjaman kepada kreditur dalam jangka waktu yang singkat, seperti itu. Padahal dengan menyampaikan laporan keuangan yang tidak benar, tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya, itu dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu kecurangan atau fraud, dan ini berdampak buruk pada perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini membuat para manajer di perusahaan lainnya juga melakukan hal yang sama, ingin mendapatkan perhatian dari publik bahwa perusahaan yang dikelolanya itu terlihat baik-baik saja, padahal tidak. Pemerintah diminta untuk membenahi tata kelola perusahaan BUMN pasca munculnya kasus mega korupsi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dan PT Asabri. Dengan adanya kasus tersebut, maka dapat mencerminkan bahwa tata kelola dalam perusahaan BUMN itu tidak baik atau banyak sekali persoalan. Pembenahan tata kelola perusahaan BUMN ini dapat diawali dengan ketepatan dalam menunjuk atau memilih posisi direksi dan komisaris dalam perusahaan BUMN, mengingat kedua posisi tersebut merupakan posisi yang penting dalam perusahaan BUMN. Dalam penunjukan posisi direksi dan komisaris itu harus merujuk pada pasal 16 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa dalam pengangkatan atau penunjukan posisi direksi dan komisaris BUMN harus berdasarkan pertimbangan integritas, jujur, perilaku yang baik, keahlian, serta dedikasi yang tinggi dalam untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.